selamat malam. Ini teman-teman KPA-nya belum masuk ya. Tadi sudah saya coba hubungi tapi belum ada konfirmasi. Oke, sembari nunggu, saya akan coba hubungin lagi ya. Oke, ini saya mencoba. Oke. Ini berhubung sinyal saya merah, jadi saya logout dulu sebentar. Sembari nunggu teman-teman untuk enter kelas.
sebentar ya teman-temannya untuk masuk kelas dulu. Oh iya, ini Mas Ri sudah masuk kelas ya. Sebentar ya Mas Ri, saya hidupkan mikrofonnya dulu. Oke, selamat malam Mas Ri. Oke, Mas, saya mau ngeplay video dari YouTube. Sebentar, di sana suaranya kira-kira bisa ketangkep nggak ya? Sebentar ya Mas ya, dicoba dulu ya. Kedengar nggak Mas suaranya? Halo Mas Ri, suara videonya kedengar nggak? Kedengar ya? Ada ya berarti ya? Oke, kita nanti nunggu temennya. Oh ya syukur deh. Soalnya ini kan pertama kali saya nyoba untuk share video ya. Jadinya takut di sana suaranya nggak nyampe. Suara videonya nyampe nggak Mas di sana? Videonya, bukan sayanya. Saya coba play ya. Oh nyampe. Alhamdulillah. Soalnya ini pertama Mas Ri. Ini teman-temannya pada kemana ya Mas ya? Kok masuknya nggak nyampe-nyampe? Mas Dian tahu kemana Mas? Ada. Mas Dian ya tahu kemana Mas? Mas Dian hari minggu-minggu ini sibuk sekali ya, jarang masuk kelas jadinya ya. Oke. mm Ya udah kalau gitu ini oh masih entar-entaran. Bulan apa itu Mas? Desember. Hmm, sibuk. Hmm, oh ya saya doakan semoga lancar. Amin. Hmm, oke. Belum ada masuk, baru Mas Ri aja. Gak apa-apa kita start dulu aja ya Mas ya, soalnya Mbak Siti ini Mbak Sally baru online tapi message saya belum dibaca. Mbak Hermi sudah saya beritahu. Tadi sudah merespon iya tapi belum masuk juga. Ya udah nanti biar teman-temannya menyesuaikan ya Mas ya. Oke, sebelum itu saya open kelasnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Pada hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Ini bab tata surya ya. Seharusnya bab tata surya ini uh, pembahasan semester 2, tapi tidak apa-apa saya berikan sekarang ya. Nah, oke. Nah, sebelum saya lanjut ke materi tentang tata surya, mari kita berdoa semoga diberi kelancaran ya belajar kita hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih.
Oke Mas Tri, sebelum saya menjelaskan materi, saya ingin nge-play video. Oke, gambarnya kelihatan ya Mas Tri ya? Ya. Oke, silahkan ditonton dulu ya. Ini ada videonya. Oke. Nah, halo Mas Ri. Loh, suaranya hilang. Sebentar ya, saya lokat dulu, suaranya tiba-tiba hilang. Halo Mas Ri. Tadi videonya di tengah-tengah suaranya hilang ya? Hilang nggak suaranya? Enggak ya? Halo? Oh, nggak ada. Malah hilang kemana? Ya Mas, dengar. Tadi videonya suaranya terdengar sampai selesai belum? Tidak. Oh, lancar ya. Oke, sudah punya gambaran ya Mas ya tentang tata. Hmm, berarti sudah ada gambaran ya tentang tata surya kita ya. Halo Mas Ri. Oh ya. Nah, di sini ya. Jadi di tata surya kita itu ada matahari dan juga planet-planet seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan Pluto.
Semuanya berevolusi mengelilingi matahari. Makanya ada pergantian tahun dan juga berputar pada polosnya untuk bumi, makanya ada perubahan siang dan malam. Oke. Nah, di sini untuk peta konsepnya pembelajaran kita nanti tentang tata surya ya. Ini tata surya itu terbagi menjadi dua, yaitu pusat tata surya dan juga penyusunnya. Ya. Pusatnya itu adalah matahari. Ya. Nanti kita akan mempelajari tentang gerhana matahari juga. Dan untuk penyusunnya berarti yang selain matahari itu ada planet-planet, ada satelit, ada asteroid, ada meteoroid dan komet. Nah, planet-planet ini itu ada ini ya, ada 8: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Ini seharusnya ada tambah satu lagi yaitu Pluto ya. Saya tambahkan di 9 sini ya Mas ya, Pluto ya. Pluto. Nah, untuk satelit itu Bumi mempunyai satu satelit yaitu bulan. Nanti kita akan belajar tentang gerhana bulan juga. Nah, untuk asteroid itu ada jenisnya, ada Ceres, Pallas, Juno dan Vesta. Dan untuk komet ada komet Halley. Oke, ini Mas Dian masuk Oke. Oke, selamat malam Mas Dian. Saya hidupkan dulu mikrofonnya. Nah, ini untuk peta konsepnya ada interaksi bumi dengan matahari dan bulan. Itu ada rotasi bumi. Tadi sudah saya sebutkan, rotasi berputar pada porosnya yang menyebabkan perubahan siang dan malam. Kalau revolusi bumi itu Waalaikumsalam Mas Dian. Mikrofonnya baru loading ya Mas Dian ya. Nah, kalau untuk rotasi itu untuk revolusi yaitu peredaran bumi mengitari matahari. Jadi terjadilah perubahan tahun. Oh, Mas Dian gak bisa dengar suara saya. Sebentar, saya coba lock dulu ya Mas Dian ya. Oke. Halo Mas Dian, bisa dengar suara saya? Saya coba ngidupin mikrofonnya Mas Dian tapi belum bisa. Oh, ini sinyal saya kebetulan sedang jelek ya. Jadi ini suaranya sebentar. Mas. Nah, jadi suaranya ini ya. Halo, ini Mas Ri, bisa dengar suara saya Mas Ri? Halo Mas Ri, bisa dengar suara saya? Bisa. Mas Dian bagaimana? Ini kalau Mas Dian tidak bisa dengar berarti sinyalnya Mas Dian ya. Ini Mbak Siti masuk, saya hidupkan mikrofonnya dulu buat Mbak Siti. Oke. Baru loading ya Mbak Siti ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Mbak kabarnya? Waalaikumsalam Mbak. Selamat malam juga Mas Dian. Oke. Oke, ini sinyal saya ternyata merah.
Teman-teman, sinyal saya merah, kuning, hijau. Jadi kalau suara saya tiba-tiba hilang berarti sinyal saya sedang jalan-jalan ya. Amin, orangnya saja itu sih. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, untuk revolusi bumi itu adalah perputaran bumi mengitari matahari dalam kurun waktu 1 tahun yang menyebabkan perubahan musim. Dan juga revolusi bulan. Revolusi bulan ini yaitu perputaran bulan mengitari bumi. Jadi ini ya berpengaruh pada perubahan ukuran bulan yang terlihat dari bumi. Oke, kita masuk sini. Sistem tata surya. Saya matikan untuk mikrofonnya dulu ya teman-teman ya. Nah, ini sekali lagi ya. Tadi di dalam tata surya kita ada matahari, ada Merkurius, ada Venus, ada bumi, ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Nah, sebagai pusat dari tata suryanya itu adalah matahari. Ya, matahari ini sebagai pusat tata surya. Nah, di sini dijelaskan tata surya adalah kumpulan dari matahari, planet-planet, dan benda langit lainnya. Ya, dimana planet-planetnya tadi ada dari Merkurius sampai Pluto ya. Nah, anggota tata surya itu beredar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Jadi pusat tata surya kita itu adalah matahari. Ya. Lintasan peredarannya setiap benda langit atau planetnya itu berbentuk elips. Jadi tidak bulat tetapi lonjong ya, elips seperti ini. Oh, kok gak bisa? Ini saya gambar. Jadi seperti ini ya teman-teman. Anggap saja ini agak lonjong ya, lingkaran agak lonjong ya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang tata surya itu disebut ilmu astronomi. Ya. Jarak bumi ke matahari atau matahari ke bumi itu 500 detik cahaya. Ya, atau kurang lebih 150 juta kilometer. Kebayangkan betapa jauhnya jarak kita ke matahari. Nah, sebagai pusat tata surya, matahari ini memiliki jari-jari 109 kali jari-jari bumi. Jadi jari-jari itu separohnya ya. Ini jari-jari. Jadi jari-jarinya 109 kali jari-jari bumi. Jari-jari bumi itu 6.373 km. Jadi tinggal dikalikan saja ya. Jari-jari matahari itu berapa? 6.373 dikali 109. Kebayangkan teman-teman, bumi saja sudah sebegitu besarnya dan matahari 109 kalinya. Sangat besar sekali ya. Nah, cahaya matahari itu sendiri itu terdiri dari beberapa warna. Ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Atau juga bisa disebut dengan Mejiku hibiniu. Ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Mejiku hibiniu. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, uraian warna ini Mejiku hibiniu itu dinamakan sebagai spektrum warna. Ya. Cahaya yang dipancarkan oleh matahari itu berasal dari energi yang dihasilkan oleh reaksi nuklir yang berada di matahari. Reaksi ini menggabungkan atom-atom hidrogen menjadi atom helium.
atau disebut dengan reaksi fusi. Ya. Jadi reaksi fusi adalah reaksi yang menggabungkan atom-atom hidrogen menjadi atom helium. Nah, matahari pada dasarnya itu terdiri dari gas hidrogen. Oke, ini kita lihat matahari, gambar dari matahari. Nah, matahari terdiri dari beberapa lapisan. Di sini. Nah, ini ada kromosfer. Ya, bagian yang jepri-jepri ini ya, kromosfer. Terus ini Mbak Hermi masuk. Selamat malam Mbak Hermi. Oke Mas Dian, untuk recordnya coba ini sinyal saya merah, saya lock out dulu, siapa tahu nanti teman-teman bisa dengar suara saya. Oke, suara saya ini. Malam Mbak Dian. Mbak Dian. Maaf. Malam Mbak Hermi. Oke. Ini saya hidupkan salah satu ya mikrofonnya Mbak Hermi ya untuk cek suara, takutnya nanti suara saya tidak terdengar. Selamat malam Mbak Hermi. Waalaikumsalam. Iya. Lagi salah Mbak. Aduh, Mbak Hermi jangan membuat saya malu begitu. Loh sih. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, ini lidah ini namanya prominens ya. Di sini ada bintik-bintik hitam, ini namanya bintik hitam atau noda matahari, bintik hitam noda matahari. Nah, di sini lapisan yang ada, kok ketawa Mbak? Tuh kan dibawa-bawa lagi. Sudah, lupakan. Nah, untuk ini ya yang ada seperti lingkarannya ini adalah zona konveksi. Dan setelah zona konveksi itu ada zona radiasi. Kenapa Mbak? Suaranya hilang lagi. Nah, ini di lapisan paling luar ini namanya fotosfer. Nah, ini cahaya-cahaya ini namanya korona, dan di sini ada lubang ini ya. Ini ada lubang kromosfernya, ini ada lubangnya, ini namanya lubang korona. Oke. Ini ada lapisan-lapisan dari matahari. Ini ya penjelasannya, fotosfer itu adalah lapisan cahaya putih merah yang menyelubungi permukaan matahari. Ya. Kalau kromosfer itu selubung gas berwarna kemerah-merahan. Kalau korona itu lapisan terluar matahari yang berwarna putih, dapat dilihat pada saat gerhana matahari. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Saya hidupkan dulu mikrofonnya. Oh gitu ya Mbak ya. Oke. Teman-teman yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Gak ada. Oke Mbak, nanti bisa play. Oke. Kayak mau. Oke, penyusunan tata surya ya. Penyusunan tata surya
Ya, dari susunannya itu tadi kita membahas tentang matahari, sekarang kita susunannya tata surya secara global, yaitu meliputi matahari, planet-planet, bintang dan satelit. Ya. Planet itu merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Oke. Nah, lintasan planet itu berbentuk elips. Elips ini jadi seperti bulat lonjong ya. Jadi kayak bulat telur. Hampir seperti bulat telur ya untuk elips. Dan lintasan yang berbentuk elips itu disebut dengan orbit. Jadi planet-planet yang mengelilingi matahari itu adalah revolusi namanya. Dia mengelilingi matahari pada orbitnya. Ya. Planet itu tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya bintang. Jadi, kalau kita melihat langit pada malam hari, kita bisa membedakan antara mana langit dan mana bintang dan juga mana planet. Kalau bintang itu biasanya dia berkelap-kelip. Nah, itu adalah bintang. Tetapi kalau ada seperti bintang, tetapi dia tidak berkelap-kelip, dia berpijar saja, itu adalah planet yang memantulkan cahaya dari matahari atau bintang-bintang yang lainnya. Ya. Jadi membedakan bintang dan juga planet itu caranya yaitu dilihat ketika malam hari. Jika cahayanya berkelap-kelip, itu artinya itu adalah bintang. Tetapi kalau cahayanya hanya berpijar saja, itu adalah planet. Ya, karena planet tidak bercahaya. Dia bercahaya karena memantulkan cahaya dari matahari atau bintang. Oke. Sekarang ini diralat ya. Sekarang kita banyak sekali planet yang sudah diketahui yang terbaru, tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 9 ya. 9 yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan Pluto. Ya, Pluto. Nah, di sini dulu kita mengenal planet ke-9 yaitu Pluto, tetapi berdasarkan kesepakatan para ilmuwan, Pluto tidak termasuk planet. Gak mungkin ini ya, saya juga belum mengikuti berita terbarunya, tapi dulu itu karena Pluto itu dia itu sedikit berbeda, unik dari planet-planet yang lainnya. Di sini nih dijelaskan ya. Pluto itu memiliki orbit memanjang yang aneh. Ya. Terus selain itu, Pluto memiliki perilaku yang lebih mirip objek sabuk Kuiper dibandingkan sebuah planet. Ya. Sabuk Kuiper itu adalah bagian dari objek Trans-Neptunus. Orbit Pluto terhadap matahari juga terlalu melengkung dibandingkan 8 planet lainnya. Pluto ukurannya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bulan. Ini adalah alasan mengapa kesepakatan ilmuwan yang terakhir, Pluto tidak dimasukkan dalam planet ya. Karena tadi dia memiliki orbit yang aneh ya. Terus perilakunya itu lebih mirip objek sabuk Kuiper ya, terus ukurannya juga lebih kecil daripada bulan. Nah, beberapa astronom menyarankan International Union itu sebuah badan yang mengurusi penamaan dan penggolongan benda langit agar tidak memasukkan Pluto ke dalam planet. Namun beberapa tetap ingin memasukkan Pluto sebagai planet. Alasannya Pluto memiliki bentuk bundar seperti planet, berbeda dengan komet dan asteroid yang bentuknya cenderung tidak beraturan. Pluto juga mempunyai atmosfer dan musim layaknya planet-planet lainnya. Jadi masih dalam perdebatan ya, Pluto ini dia dimasukkan planet atau tidak
ya. Sebagian ada yang masih menganggap Pluto itu adalah planet, sebagian tidak dimasukkan ke dalam jenis planet karena tadi alasannya dia memiliki orbit yang aneh, terus perilakunya lebih mirip ke objek sabuk Kuiper, yaitu ini ya, bagian dari objek trans Neptunus, dan juga ukurannya lebih kecil daripada bulan. Nah, di sini planet yang garis edarnya di dalam garis edar bumi disebut planet dalam, seperti Merkurius dan Venus. Jadi maksudnya seperti ini. Oh, nggak ada gambarnya. Coba Mbak saya loadingkan ya. Oh, Mbak Siti bagaimana? Ini saya nyalakan dulu mikrofonnya. Masih nggak ada gambarnya, Mbak? Sudah. Oke. Oh, enggak, tadi hilang ya. Oke, saya matikan lagi ya, Mbak ya. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi planet-planet yang beredar dalam garis edar bumi dalam itu garis edar bumi bagian dalam itu disebut planet dalam, seperti Merkurius dan Venus. Jadi ini matahari. Jadi ini Merkurius, ini Venus, ini bumi, ibaratnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, karena edarannya ini di dalam, jadi dua planet ini disebut planet dalam. Nah, yang di luar bumi di sini ini disebut planet luar ya. Di sini planet yang garis edarnya di luar garis edar bumi disebut planet luar. Nah, seperti Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, dan juga Pluto. Oke, ini ada. Nah, di sini ini ada gambarnya ya. Nah, ini bumi kita. Di sini ini bumi kita ya. Saya ganti ininya yang warna cerah supaya kelihatan. Oke, ini adalah bumi. Nih yang saya titik. Nah, ini ada Venus dan Merkurius. Ini termasuk planet dalam ya. Terus ini ada Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, Neptunus, baru Pluto di sini bentuknya lebih kecil Pluto. Nah, ini termasuk planet luar ya. Semua planet ini berputar mengelilingi matahari. Nah, kegiatan perputaran planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Ya, perputaran planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Lamanya waktu yang diperlukan sebuah planet untuk berevolusi itu disebut kala revolusi. Ini adalah waktu yang diperlukan sebuah planet untuk melakukan revolusi, yaitu mengelilingi matahari, itu disebut kala revolusi. Nah, selain mengelilingi matahari, planet juga berputar pada porosnya, disebut dengan rotasi. Perputaran planet pada porosnya disebut rotasi. Nah, lama waktunya itu disebut dengan kala rotasi ya. Nah, jadi kita bisa lihat dari gambar ini ya teman-teman ya. Nah, Merkurius dia posisinya paling dekat dengan matahari. Jadi, waktu revolusinya, perputarannya tentu saja membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan Venus, bumi, dan lain sebagainya. Karena jaraknya dia lebih dekat dari matahari. Oke, coba saya lock sebentar ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa dengar suara saya.
tunggu sebentar. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sampai ke ini ya, lamar revolusi planet itu berdasarkan dari letak planetnya. Jadi semakin dekat dengan matahari, maka waktu revolusinya yang diperlukan juga semakin singkat, ya. Nah, untuk planet bumi itu satu-satunya planet yang terdapat kehidupan, ya. Ini saya ulangi dari sini. Nah, untuk Merkurius tadi ya, karena dia jaraknya paling dekat dengan matahari, makanya dia membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk berevolusi dibandingkan planet-planet yang lainnya. Nah, biasanya ini ya, kalau untuk bumi dalam berevolusi mengelilingi ini matahari, itu tentu saja dia lebih lama dibandingkan Venus dan Merkurius, tapi lebih singkat dibandingkan Mars. Nah, untuk evolusi bumi itu menyebabkan perubahan musim, ya. Jadi dia waktunya adalah setahun, ya. Nah, untuk planet Venus itu disebut juga dengan bintang kejora. Ya, jadi kalau kita ngelihat sebuah bintang yang sangat besar sekali, ya, tetapi dia tidak berkedip, itu adalah planet Venus, ya. Sering pada umumnya kita menyebutnya itu adalah bintang kejora. Nah, kalau planet bumi ini merupakan planet yang satu-satunya ada kehidupan. Kemudian ada Mars. Ini maaf ya, ini bukan Venus tapi Mars. Mars ini merupakan planet keempat. Ya, Mars ini kalau dilihat dia tampak kemerah-merahan, makanya juga sering disebut dengan planet merah. Oke. Nah, Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya, terbesar ya, Jupiter. Nih, Jupiter ini adalah planet terbesar, ya. Selain Jupiter, ada planet juga yang besar tetapi tidak terbesar, itu adalah Saturnus. Ya. Saturnus ini tampak paling indah di antara planet-planet yang lainnya karena dia memiliki cincin yang sangat terang yang mengitarinya. Ini ya, kita bisa lihat dalam sini. Ini adalah Saturnus. Ya. Dan ini ada cincinnya ya. Nah, planet terjauh dari matahari itu ini Neptunus dan juga Pluto, ya. Nah, tentu saja Neptunus ini memerlukan waktu berevolusi lebih lama dibandingkan Bumi, Mars, Saturnus, Jupiter dan lain sebagainya karena dia posisinya jauh sekali, paling luar, dia kan planet luar dibandingkan planet-planet dalam ya. Waktu evolusinya itu sangat dalam. Ini tabel waktu pengitarannya kita lewati saja. Oke. Sebentar, oke. Nah, selain planet, ada juga benda-benda tata surya, ya. Jadi tata surya kita ada matahari, planet, ada satelit, asteroid, meteoroid dan komet. Nah, ini yang pertama itu adalah satelit. Satelit itu benda langit yang bergerak mengelilingi planet. Ya. Satelit memantulkan cahaya bintang. Jadi seperti ini ya.
bulan dan satelit buatan dan lain-lain. Jadi untuk bumi dia memiliki satu buah satelit yaitu bulan, dan bulan ini dia itu tidak seperti bintang, walaupun kita lihat bulan bercahaya ya, tapi bulan ini tidak termasuk bintang karena bulan tidak dapat memantulkan cahayanya sendiri, tetapi dia memantulkan dari cahaya bintang ya. Setiap planet dia memiliki satelit masing-masing ya. Sebentar, saya tidak hafal untuk jumlah satelitnya, tapi yang pasti kalau bumi dia memiliki satu satelit yaitu bulan ya. Saya carikan sebentar teman-teman. Tidak ada ya. Oke, nanti untuk tambahan jumlah satelit setiap planet nanti saya carikan ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, benda tata surya. Yang kedua itu asteroid. Asteroid ini adalah planet-planet kecil bergaris tengah antara 5 sampai 400 km. Asteroid ini beredar antara lintasan Mars dan Jupiter. Ya, beberapa asteroid juga berukuran besar, antara lain ada asteroid Ceres, Pallas, Juno dan Vesta. Jadi dia hanya ada bukan hanya ada, maksudnya kebanyakan beredar antara lintasannya planet Jupiter dan juga Mars ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua itu meteoroid. Nah, meteoroid ini itu adalah meteor yang jatuh dan sampai di permukaan bumi, disebut meteoroid ya. Nah, ketika meteor ini masuk ke dalam atmosfer bumi, nah dia kan sudah, kalau masuk ke atmosfer bumi dia disebut dengan meteoroid. Meteoroid ini akan menyala terbakar karena bergesekan dengan udara ya. Jadi makanya kalau kita lihat, kita sebutnya bintang jatuh. Kalau ini ya, itu sebenarnya adalah meteor, batu luar angkasa ya, yang jatuh ke bumi dan melewati ini lapisan atmosfer bumi ya. Dan karena terjadi pergesekan udara dengan atmosfer antara batu tadi, makanya dia terbakar. Makanya kita sering menyebutnya itu meteor atau bintang jatuh itu ya. Nah, meteor yang terbakar di lapisan udara disebut meteor. Meteorit yang terbakar disebut dengan meteor. Nah, meteoroid merupakan benda langit yang mengembara karena tidak memiliki lintasan yang tetap. Jadi seperti bongkahan gitu, jadinya dia ini ya, karena dia tidak memiliki orbit seperti halnya planet-planet lainnya yang mengitari matahari. Jadi dia itu pergerakannya sembarangan. Jadi ya, makanya terkadang dia masuk ke dalam atmosfer bumi. Oke. Jika meteor ini ketika masuk ke dalam atmosfer bumi, dia belum terbakar habis ketika berada di udara, maka akan menabrak bumi. Makanya terkadang ada meteor yang menghantam bumi dan menyebabkan ledakan dan kerusakan. Oke. Yang keempat adalah komet. Komet itu disebut bintang berekor. Nah, komet itu merupakan benda langit yang bergerak mengelilingi matahari dengan lintasan yang sangat panjang. Ya, komet menyala dan bercahaya. Contohnya ada komet Halley yang terlihat dari bumi setiap 76 tahun sekali. Nah, komet Halley ini pertama kali dicatat dan diamati oleh Edmund Halley pada tahun 1682. Jadi dia hanya bisa dilihat 76 tahun sekali. Oke, saya nyalakan mikrofonnya. Sebentar ya teman-teman ya, mikrofonnya sedang loading. Halo teman-teman, dari penjelasan tadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan Mbak untuk matahari, planet,
Gak ada. Yang lainnya bagaimana? Mas Dian masih gak bisa dengar suara saya? Gak ada ya. Oh gitu. Iya, kayaknya kayaknya konsentrasinya lagi tinggi itu kalau pelajaran matematika saja. Besok malam ya, berarti ya. Iya. Aduh. Oke, sebentar ini kok tadi trouble. Halo teman-teman. Sebentar ya, baru loading ya. Halo teman-teman. Oke, iya, tadi saya shock soalnya tiba-tiba kelasnya hilang. Iya ya, di sana juga ya. Bare. Ini kayak ini rasanya gimana gitu. Kebiasaan ya kebalik-balik. Ya, kenapa Mbak? Enggak begini Mbak. Enggak Mbak. Tadi itu gini. Jadi kalau saya ngirim message, sebentar dong saya jelaskan. Kalau saya ngirim message, itu tuh empat-empatnya inboxnya saya buka. Jadi saya ketik langsung. Kadang kopas, jadi maaf itu salah ketik. Astagfirullahaladzim. Oke, tidak ada pertanyaan ya teman-teman ya. Kalau gitu saya tutup untuk pertemuan hari ini ya. Ya Mbak, saya tutup dulu ya. Ya, gimana? Gimana? Heeh. Iya. Mm-mm. Oh gitu ya. Saya tidak dapat info sih Mbak, jadi saya kurang tahu. Mm-mm. Iya gimana Mbak? Lanjutkan dulu Mbak. Mm-mm. Oh gitu ya. Maaf Mbak. Heeh. Iya, soalnya saya nggak didapat info itu Mbak. Kalau soal untuk pembayaran-pembayaran seperti itu saya tidak dapat info. Jadi makanya saya tidak menyampaikan. Oh gitu ya. Coba nanti saya tak berarti berarti ini ya Mbak, Pak Budi belum memberitahu pastinya ini ya pembayarannya kemana ya? Belum ya? Belum ya?
Oh gitu. Coba nanti saya tak menanyakan ya Mbak ya. Gimana Mas Ri? Kok suaranya hilang tiba-tiba? Oke, teman-teman, ini berhubung waktunya kita yang sudah selesai ya. Jadi saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Bye bye. Mbak, Mas semuanya, nanti coba saya tak mencari info untuk itu. Soalnya saya sendiri tidak mendapatkan info. See you, Mbak.